Allahumma salli ala Muhammad. Bismillah, masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifu suwa illallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah, masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Allahumma astur aurati wa amin rawati ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang saya hormati, saya cintai para alim ulama, para habaib, anak cucu baginda Rasul sallallahu, sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu majelis ini, begitu juga keluarga besar beliau. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita kumpul dalam majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kumpul saat ini bapak-bapak, semua kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak akan meninggalkan kita sama sekali. Di mana disebut nama Nabi Muhammad, di situ Nabi Muhammad hadir. Di mana di hati kita ada Nabi Muhammad, di situ Nabi Muhammad hadir. Dimanapun Anda berada, sedangkan Anda menyebut nama Nabi Muhammad ada bersama Anda. Amu anna fikum Rasulullah, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Kurang apa kita? Sedangkan kita senantiasa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah senantiasa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memandang kepada kita, tetapi yang dipandang adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun amal ibadah kita semuanya kalau disandarkan kepada Rasulullah pasti dikabulkan oleh Allah. Bu, Pak, sampean sedekah sampean untuk yang lain belum tentu sampai. Sampean sholat sampean belum tentu sampai, belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali satu, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali satu, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa sedemikian rupa? Karena Allah sangat mencintai nabinya. Apapun yang disandarkan kepada Nabi, Allah nggak lihat itu masalah, langsung Allah terima. Coba kita perhatikan, Pak. Ya, kalau kita perhatikan baik-baik, apapun li ata'awan nisyan wa mastukrihu alaih. Allah Subhanahu wa taala memaafkan untukku karena ku terhadap umatku. Bukan memaafkan umatku, bukan. An ummati. Allah memaafkan umat Nabi Muhammad ini al-khata' wan nisyan. Kesalahan maupun kelupaan itu akan dimaafkan oleh Allah. Mengapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sholat, Pak. Kita sholat ini dari mulai takbiratul ihram, ya, sama guru sampean aja. Ya, nggak usah guru jauh-jauh dah, sama Kiai Sultan aja deh. Ente sholat depannya Kiai Sultan, suruh meriksa nilai sholat ente, wallahu alam, diterima apa enggak? Jelas? Kita punya sholat saja, kalau Kiai Sultan suruh ngawasin kita sholat, mungkin sholat kita masih berantakan semua, Pak. Lantas bagaimana harapan kita untuk sholat kita diterima oleh Allah SWT?
Begitu rahmat yang Allah berikan kepada kita melalui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan sholat kita hampir bisa dikatakan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita membaca di dalam at-tahiyatnya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Artinya di dalam sholat kita ini kita menghadirkan Nabi Muhammad SAW. Kita sedang menghadap kepada Allah. Kita sedang beribadah kepada Allah. Tapi sholat kita nggak bakal diterima oleh Allah kalau sampean nggak berani mengucapkan kalimat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Rahasia di dalam kalimat salam yang Allah SWT ajarkan kepada kita, yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar supaya kita ini dalam sholat Nabi Muhammad bukan gaib, Nabi Muhammad yang hadir. Kalau kita hadirkan, Nabi pasti hadir. Maka dalam sholat kita mengatakan assalamu alayka. Disitulah kita mengatakan adanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita mengucapkan salam. Malaikat saat melihat sholat kita, Anda menghadirkan Nabi Muhammad. Dengan Nabi Muhammad, malaikat pasti akan menerima daripada amal ibadah kita. Ini luar biasa, luar biasa. Luar biasa, yang luar biasa kita tanpa sadari. Kadang kita memang betul ragu, Pak. Kalau kita lihat sholat kita, apakah sholat kita diterima apa tidak? Betul. Kalau kita menilai pada diri kita sendiri, betul. Belum tentu sholat kita diterima. Tapi yang menjadikan yang menjadikan kenapa sholat kita bisa diterima, hakul yakin, sholat itu akan diterima. Mengapa? Karena Anda tidak pernah dengan cara yang gaib, senantiasa dengan cara yang mukhatab, langsung berhadapan, langsung, Mbak. Anda berkatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Langsung assalamu alayka. Assalamu alayka. Luar biasa, luar biasa. Dan inilah intisari daripada kehidupan manusia. Alam semesta semuanya diciptakan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT berkata kepada Nabi Adam, laula Muhammad ma khalaqtuka wala khalaqatul jannah. Laula Muhammad ma khalaqtuka wala khalaqatul jannah. Allah berkata kepada Nabi Adam dalam hadis kutsinya bahwasanya Allah tidak, kalau bukan karena Nabi Muhammad, Allah gak bakal nyiptakan ente Adam. Kalau Adam gak diciptain, kira-kira ente ada gak gitu? Manusia ada gak gitu? Kagak ada, Pak. Gak ada sampean semua. Adam saja kagak dihitung sama Allah. Adam saja kagak dilihat sama Allah. Tapi Adam diciptakan semata-mata karena siapa? Karena Nabi Muhammad. Laula Muhammad ma khalaqtuka wala khalaqatul jannah. Surga yang kita berharap, malaikat pun senang, girang, gembira hidup di alam surga. Semua manusia diharapkan untuk kembali kita ke dalam surga. Maka Allah mengatakan kalau bukan Nabi Muhammad kagak bakalan Allah ciptakan daripada surga. Surga pun gak ada, Pak. Gak ada namanya surga, itu gak ada yang namanya manusia, gak ada. Gak ada namanya Adam, itu gak ada. Tapi Allah ciptakan ini semuanya karena siapa? Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah sendiri berkata kepada Nabi Muhammad, Allah langsung mengatakan kepada Nabi Muhammad, laulaka ma khalaqatul aflaq. Kalau bukan karena engkau hai Nabi Muhammad, kalau bukan karena engkau ya Habibi ya Rasulullah, Allah kagak bakal menciptakan alam semesta ini. Lal jannah wal malaika wal jin. Semua enggak diciptakan, semua enggak ada, kosong, habis semuanya sudah. Enggak ada, Pak, kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Allah SWT, ya Rabb, liman ana ya Rabb. Rasulullah bertanya, anak ini untuk siapa ya Muhammad?
Kau kuciptakan hanya untukku, hai Nabi Muhammad. Coba bayangkan, Nabi Muhammad diciptakan hanya untuk Allah. Anta muradul iradah, al-kullu muradun li ajlik wa anta muradun li ajlillah. Anta muradul iradah, kau yang dikehendaki oleh yang maha kehendak. Al-kullu muradun li ajlik, alam semesta semuanya karena engkau hai Nabi Muhammad. Wa anta muradun li ajlillah, dan kau semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad untuk Allah. Nabi Muhammad untuk Allah. Yang lainnya enggak ada urusan. Enggak ada urusan. Al-kaunu kulluha isyarah wa antal maksud. Semua alam semesta ini cuma hanya tanda-tanda saja. Tapi yang dituju oleh Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu kalau kita menyandarkan sesuatu karena Nabi Muhammad, sukses, Pak. Kita mau jadi ustadz, ya Allah, jadikanlah saya ustadz untuk menyenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gabul, Pak. Kita kepengen jadi anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tuanya, ya Allah, jadikanlah saya anak yang soleh untuk mendapatkan keridhaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabul, Pak. Sandarkan semua. Apapun yang kita mau lakukan, apapun yang kita lakukan, sandarkan semua kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semuanya akan digabulkan oleh Allah. Semuanya akan diterima. Semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, "Ya Rabb, aku ini untuk siapa?" Maka Allah mengatakan, "Anta li ya Muhammad." Kau adalah untukku, hai Nabi Muhammad. Maka Allah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ana liman ya Muhammad." Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Ana liman ya Muhammad." Aku ini Allah, aku ini Allah, kata Allah. Untuk siapa, hai Nabi Muhammad? Nabi Muhammad ditanya sama Allah, "Aku ini untuk siapa?" Kalau kau tadi tanya kepadaku, kepada Allah, "Aku ini untuk siapa?" Maka aku jawab, kata Allah, "Kau untukku," kata Allah. Maka Allah berkata kepada Nabi Muhammad, "Wa ana liman ya Muhammad." Kalau begitu, aku ini untuk siapa, hai Nabi Muhammad? Fasakata Rasulullah SAW. Nabi nggak bisa jawab. Allah untuk siapa ini? Nabi nggak jawab sama sekali. Nggak tahu bagaimana mau jawab. Maka Allah Subhanahu wa taala yang menjawab sendiri. Ana liman yusalli alaika ya Muhammad. Aku adalah untuk orang yang bersalawat kepada engkau, hai Nabi Muhammad. Aku adalah untuk orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu hebatnya hubungan antara Allah dengan nabinya. Maka dari itu tidak ada seseorang yang bisa mengatakan mukmin muslim kecuali mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saat Anda masuk ke dalam liang kubur, Anda akan ditanya oleh malaikat, "Kenalkah kau ini dengan orang ini?" Siapa itu orangnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di liang kubur pun kita akan dipertanyakan, apa Anda kenal siapa ini orang? Siapa itu orang? Itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda mengenalinya, Anda mengatakan hadza Rasulullah, hadza Habibullah, hadza Nabiullah. Selamat ente. Selamat, Pak. Selamat kalau ente bisa menjawab mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda di dunia kenal kepada Nabi Muhammad, Anda selamat. Anda di alam barzakh, Anda kenal Nabi Muhammad, Anda selamat. Bahkan Anda nanti di akhirat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mau'idukum ma'i fil haud, laisa fid dunya." Pertemuan kalian semua nanti ketemu dengan saya di haud, nanti di akhirat ketemu sama saya, kata Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, "Ana lahikun ila rabbi wa antum lahiquna bi," kata Nabi Muhammad. Kalian perhatikan kata Nabi Muhammad. Saat Nabi Muhammad akan meninggal dunia, Nabi mengatakan, "Ana lahikun ila rabbi." Aku sekarang ini akan berjumpa dengan Allah.
Aku akan kembali kepada Allah. Aku akan menemui Allah Subhanahu wa taala. Aku akan meninggal dunia, kata Nabi Muhammad. Maka wasiat Nabi mengatakan apa? Tidak mengatakan nanti kalian juga ketemu sama Allah ya. Nanti temuin Allah di sana ya. Tidak. Tapi Nabi mengatakan wa antum lahiquna bi ana. Lahiquna bi. Kalau kalian nanti mati, ya jangan kemana-mana ya. Jangan cari apa-apa. Cari aku. Temuin aku, kata Nabi Muhammad SAW. Temui aku. Kalau kalian menemui aku, pasti kalian akan selamat. Fawailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Celaka api neraka bagi mereka yang tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Celaka bagi mereka siapapun yang tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Maka Nabi mengatakan jangan lupa nanti di akhirat. Jangan kemana-mana Anda di akhirat. Ya, jangan urusin masalah yang lain-lainnya. Cari aku, cari aku, cari aku. Nggak usah cari yang lainnya. Nggak usah cari Adam, nggak usah cari Nuh, nggak usah cari Ibrahim, nggak usah cari Musa, nggak usah cari Isa, nggak usah cari siapapun. Tapi temuilah aku, carilah aku, temuilah aku, temuilah aku. Maka Rasulullah yang akan menyelamatkan kita semuanya. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, jangan kita akan selamat, Pak. Sampai Nabi mengatakan likulli nabiyyin da'watu mustajabah fa'ajjala kullu nabiyyin da'watahu wa in ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Kata Nabi, setiap nabi-nabi yang terlebih dahulu semua mereka-mereka itu mempunyai doa-doa yang mustajab. Semua nabi-nabi mempunyai doa-doa yang mustajab. Fa'ajjala kullu nabiyyin da'watah. Setiap nabi telah menggunakan doanya. Doa mustajab telah dipakai. Semua nabi telah memakai. Wa in ikhtabatuhu. Dan aku menyimpan itu. Aku menyimpan itu doa yang mustajab. Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Aku simpan untuk apa? Syafaat untuk umatku di hari kiamat. Luar biasa. Kita bangga kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu apa yang harus kita lakukan? Hal jazaul ihsani illal ihsan. Bukankah kebaikan yang Nabi lakukan kepada kita ingin menolong kita, menyelamatkan? Kita nggak bisa menyelamatkan, Pak. Sehebat-hebatnya orang saja masih ragu pada dirinya sendiri. Takut barangkali dia enggak selamat di hari akhirat. Makanya kebanggaan umat Islam cuma satu, Pak. Kebanggaan, dan itulah yang kita cari, Pak. Cari ayo sebisa mungkin, mumpung kita masih hidup. Berusahalah agar kita bisa minimal bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minimal bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dunia saja kita enggak bisa, khawatir, Pak. Naudzubillahi min dzalik. Mimpi Rasulullah bukan perkara yang sulit. Mimpi Rasulullah tidak sulit, Pak. Mungkin lebih sulit Anda mimpi Bapak sampean sendiri. Rasulullah gampang kok diimpiin. Gampang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Caranya cuma satu. Nek sampean rindu sama Nabi, Nabi pasti akan datangin Anda. Kalau Anda pandai bersalawat dan Anda merindukan Nabi Muhammad, dan setiap kali tidur Anda mengatakan, ya Allah berikan aku kesempatan untuk bermimpi Rasulullah, dan Anda sebelum tidur mengatakan assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadirkan Nabi Muhammad dalam tidur Anda, hadirkan Nabi Muhammad sebelum Anda tidur, panggil Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad pasti akan hadir di hadapan Anda. Tinggal lihat saja kebersihan hati kita. Tinggal lihat kebersihan hati kita. Mungkin pada awal-awal hari pertama belum kita rasakan. Mungkin pada minggu-minggu pertama belum kita rasakan. Mungkin 1 bulan, 2 bulan belum kita rasakan. Tapi ketahuilah itu pembersih daripada nurani kita. Membersihkan hati-hati kita. Dengan sedemikian rupa suatu saat Anda akan kaget, Anda akan tercengang, Anda akan mengatakan, ya Rasulullah, ternyata aku bisa bermimpi Rasulullah. Ternyata aku bisa melihat Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Man ra'ani fil manam fasawfa yarani yaqadatan. Maka dibalas oleh Nabi SAW, siapa kalian semuanya yang bermimpi kepada Nabi Muhammad, pasti akan bertemu Nabi Muhammad dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan mimpi. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya kesadaran itu pada saat Anda akan meninggal dunia. Nanti kalau Anda akan mati, Rasulullah akan datang dan Anda akan melihat dengan mata kepala sendiri. Lihatlah sedemikian rupa. Banyak ulama-ulama kita, banyak aulia-aulia Allah yang akan meninggal dunia. Apa yang mereka katakan? Asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Lihatin. Waktu mau
meninggal, Pak. Waktu mau meninggal, dia mengatakan di depan anak keluarganya, dia tengah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka muhammadan annaka. Orang itu melihat Rasulullah SAW. Kalimatnya annaka Muhammad Rasulullah, aku bersaksi engkau ya Rasulullah, engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa mengucapkan asyhadu annaka? Karena dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala taqarrub kepada Allah, taqarrub kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dicintai oleh Allah, dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai kepada Allah, mencintai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi kita maupun yaqadatan, dan kita dikumpulkan dengan Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.